Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Prodi Ekonomi Syariah semester 5 akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip transaksi keuangan syariah dan strategi sumber daya manusia. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Sofia Rahma Sabila. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfati Maulida. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan syariah. Jadi, dalam transaksi keuangan syariah ini dibagi menjadi beberapa prinsip. Di antaranya yaitu prinsip jual beli, prinsip kepercayaan, prinsip sewa atau ijaroh, dan yang terakhir yaitu prinsip kebajikan atau prinsip kesejahteraan. Prinsip jual beli dalam Islam. Jadi, prinsip jual beli dalam transaksi keuangan syariah ini terdiri atas murabahah, salam, istisna, dan suf'ah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem murabahah. Jadi, secara terminologi dalam usul fikih, murabahah dapat dikatakan yaitu menjual dengan modal asli beserta mendapat keuntungan yang jelas. Di sisi lain, murabahah dapat dikatakan yaitu penambahan nilai modal atau saling mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak. Jadi, dalam sistem murabahah ini, antara kedua belah pihak ini bagi hasil dan keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, memperoleh keuntungan dalam transaksi jual beli ini diperbolehkan. Namun yang tidak diperbolehkan yaitu dengan melakukan sistem riba atau bunga. Sistem riba dan sistem bagi hasil ini sangat berbeda. Namun kebanyakan orang mengatakan bahwasanya kedua sistem ini sama. Yang membedakan yaitu dengan istilah saja. Namun tidak demikian, hal tersebut harus dilihat dengan kepastian halal haramnya, sehingga persentase dari margin keuntungan dengan sistem bunga atau riba ini sangat berbeda. Selanjutnya yaitu sistem salam. Salam merupakan salah satu akad yang ada dalam transaksi jual beli Islam, di mana pada saat pembeli memesan barang tersebut ditangguhkan terlebih dahulu oleh penjual, namun pembeli harus melakukan pembayarannya di muka. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita memesan barang dalam sistem pre-order. Jadi, sistem pre-order ini terjadi di mana ketika penjual ingin menjual barangnya, namun penjual tersebut tidak memiliki modal. Jadi penjual tersebut melakukan sistem pre-order terlebih dahulu agar penjual itu mendapatkan modal dari pembayaran awal si pembeli tersebut. Selanjutnya yaitu istisna. Jadi secara bahasa istisna bisa dikatakan sebagai pemesanan. Istisna juga bisa dikatakan sebagai perjanjian terhadap barang jualan yang memiliki kepemilikan penuh oleh penjual, yang mana kita bisa meminta secara khusus barang yang ingin kita pesan. Jadi akad istisna ini tidak berbeda jauh dengan akad salam tadi. Penjual juga bisa melakukan sistem pre-order terlebih dahulu terhadap barang yang ingin mereka perjualbelikan terhadap pembeli. Namun dalam akad ini pembayarannya bisa dilakukan kapan saja. Tidak seperti akad salam tadi. Akad salam kan pembayarannya dilakukan di muka. Sedangkan akad istisna ini bisa dilakukan di muka, atau pembayarannya bisa dicicil, atau pembayarannya bisa dilakukan pada saat terakhir setelah barang tersebut itu jadi. Pada saat kita menerapkan akad-akad tersebut dalam transaksi keuangan syariah, namun barang yang kita pesan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan,
maka penjual bisa melakukan dua opsi. Yang pertama yaitu bisa ngobrol terhadap pembeli untuk memberikan waktu kembali untuk menyelesaikan barang yang mereka pesan agar sesuai dengan apa yang pembeli inginkan. Untuk yang opsi kedua, penjual juga bisa membatalkan pesanan tersebut. Syafa'ah adalah merupakan hak membeli bagian dari properti yang dimiliki dua orang yang bersekutu atau bersyirkah. Syafa'ah ini sudah ada sejak pada zaman jahiliyah. Contohnya pada saat kita ingin menjual properti kita, contohnya seperti tanah atau rumah, yang berhak untuk membeli properti kita yaitu tetangga kita sendiri, jadi orang terdekat kita sendiri. Jadi kita harus menawarkan terhadap orang terdekat kita, contohnya tetangga, dan kita tidak boleh menjualnya terhadap orang yang jauh dari kita. Jadi kita harus menjualnya terhadap tetangga kita terlebih dahulu. Wadi'ah yaitu berarti menitipkan atau menyimpan atau meletakkan barang kepada orang yang dititipi. Jadi wadi'ah ini dapat dikatakan sebagai menitipkan suatu barang kepada bukan pemiliknya atau kepada orang yang sudah diamanahi. Dalam wadi'ah ini terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu muwadi. Muwadi ini dapat dikatakan sebagai yang menitipkan barang tersebut. Yang kedua ada muwada. Muwada ini dapat dikatakan sebagai yang dititipi barang. Dan yang terakhir yaitu ada wadi atau wadi'ah. Ini dapat dikatakan sebagai objeknya atau barang yang dititipi. Jadi wadi'ah ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wadi'ah al-amanah, yang kedua yaitu wadi'ah al-adamamah. Wadi'ah al-amanah ini dimana ketika barang dititipkan kepada orang yang diamanahi, orang yang diamanahi ini tidak dapat memanfaatkan kegunaan dari barang yang dititipi. Contohnya dalam perbankan syariah seperti safe deposit box. Kemudian yang kedua, wadi'ah al-adamamah, di mana ketika kita menitipkan suatu barang kepada orang yang diamanahi. Nah, orang yang diamanahi ini dapat memanfaatkan atau dapat menggunakan barang yang dititipi. Contohnya dalam perbankan syariah yaitu tabungan pada saat kita menabung di bank. Wadi'ah ini juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Teman-teman bisa melihatnya ayat di atas. Selanjutnya yaitu wakalah. Wakalah ini dapat diartikan sebagai pemberian mandat atau memberikan wewenang, atau juga bisa dikatakan sebagai pendelegasian. Jadi wakalah ini dapat diartikan sebagai memberikan orang lain, menjadikan orang lain sebagai wakil dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya dalam perbankan syariah seperti ketika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pembukuan LC, letter of credit, kemudian melakukan inkanso, kemudian yang terakhir yaitu melakukan transfer. Kemudian selanjutnya yaitu kafalah. Kafalah ini dapat diartikan sebagai jaminan. Jaminan yang diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang berhutang, karena orang yang berhutang itu tidak mampu membayar hutangnya tersebut. Kemudian ada hawalah. Hawalah ini dapat diartikan sebagai pemindahan atau pengalihan dan juga penyerahan. Jadi pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain untuk menanggung hutangnya. Yang terakhir yaitu rahan, barang-barang yang dijadikan jaminan. Jadi seperti menahan barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan dari peminjaman dana tersebut. Rahan ini biasanya terjadi di penggadaian. Sewa atau ijarah menurut bahasa
yaitu menjual manfaat atau menjual kegunaan. Ijarah ini memiliki transaksi sewa atau sewa menyewa atas suatu barang atau mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran suatu sewa atau imbalan jasa. Transaksi sewa atau ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Akan tetapi perbedaan terletak pada objek transaksi. Pada masa sewa, bank tidak saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Sewa ijarah menurut fikih yaitu perjanjian untuk mendapatkan manfaat dari pembayaran. Dalam adanya surat pernyataan perjanjian suatu proyek kepada kedua belah pihak, penjual maupun pembeli memiliki masing-masing informasi satu sama lain, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat menghubungi pihak terkait. Oleh karena itu, pastikan informasi atau surat perjanjian tersebut sudah lengkap dan benar. Ijarah menurut sewa murni. Perjanjian sewa murni menyewakan atau memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya dengan pergantian tersebut. Pemberian pinjaman memberikan bantuan pinjamannya secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan pengembalian, tetapi harapan mereka mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ijarah al-muntahiyah bitamli adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan objek. Akad dari pembelian sewa kepada penyewa melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Materi selanjutnya yaitu kebijakan atau kesejahteraan sosial. Kebijakan kesejahteraan sosial dibagi menjadi dua bagian, yaitu Qorda dan Wakaf. Qorda yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat peminjamannya mengembalikan gantinya. Jadi di Qorda ini memiliki sebuah perjanjian atau syarat atas meminjam atau sewa menyewa suatu barang atas jasa dengan memberikan imbalan atau upah sewa atau jasa tersebut. Akan tetapi di dalam Qorda ini memiliki peminjam secara ikhlas dari hati tanpa mengharapkan imbalan tambahan untuk mengembalikan, melainkan diberikan pada yang dilipat gandakan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang dimanfaatkan untuk jalan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut memiliki dua macam wakaf, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Yang pertama, wakaf ahli. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditunjukkan kepada keluarga dan kerabat terdekatnya. Dan wakaf khairi yaitu wakaf yang ditunjukkan untuk kebijakan. Harta wakaf yang sudah diberikan kepada orang pemilik wakaf tidak boleh dijual atau dibelinya, tidak boleh mewariskan atau menghibahnya, tetapi hanya boleh memanfaatkan hasil yang diperoleh dari harta tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Nurfian. Saya perwakilan dari kelompok 7.
Di sini saya akan membacakan tentang strategi sumber daya manusia. Jadi, strategi pengembangan SDM adalah langkah-langkah strategi yang dirancang ke perusahaan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset utama. Jadi, kita di dalam perusahaan dipastikan adanya sebuah karyawan. Nah, karyawan tersebut kita pasang strategi agar gimana? Agar kualitas sumber daya manusia sebagai aset utama dari perusahaan. Jadi, aset utama perusahaan adalah manusia. Dan agar tercapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Strategi pengembangan SDM sendiri dalam konsep manajemen strategis syariah atau MSS adalah langkah-langkah strategi yang dirancang perusahaan dalam membina dan mengembangkan kualitas SDM yang berakhlakul karimah. Jadi, sebelum kita menampung SDM atau sumber daya manusia, kita wajib menerapkan etika karyawan. Kenapa? Kita di sini di perusahaan, sebuah karyawan atau karyawan perusahaan harus berlandasan etika. Karena apa? Sebagai aset utama dari perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan yang lebih bermaslahat duniawi dan ukhrawi. Apa yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia SDM di era modern ini telah diatur dengan begitu jelas dan tegas sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilihat dari Al-Quran dan hadis. Konsep manajemen strategi syariah atau MSS, khususnya strategi SDM pun mengatur hal-hal sebagai berikut, yakni 1. Perencanaan sumber daya manusia Islami. 2. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Orientasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia Islami. 4. Penilaian kinerja sumber daya manusia Islami. Dan 5. Sistem imbalan dan kompensasi yang adil. Jadi, sebelum para karyawan memasuki sebuah perusahaan harus berlandaskan etika atau mempunyai etika karyawan. Di situ sudah tadi yang saya bacakan sudah dijelaskan, dan demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.